kenapa saya harus meluas sampai ke Cisolok, ada kawasan Sirna resmi, atau ke kawasan air panas, dan ke kawasan Cengkuk. Jadi waktu itu saya cerita, ini kalau saya sampaikan Pelabuhan Ratu, dia bilang ada objek apa lagi? Saya bilang, itu di belakang hotel ada air panas loh. Saya bilang itu ada Cipanas. What? Katanya. Kenapa kamu diam-diam saja? Katanya. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Ayo kita lihat. Jadi tidak ada dalam planning nih, Pak Jaki marah-marah. Kenapa jadi ke sini nih? Katanya. Sudah selesai dari air panas. Saya penasaran juga, saya bilang, Ji, di sebelah sana ada situs megalitos. Ji, saya bilang itu. Apa? Dia bilang, seperti apa itu ini? Langsung Pak Budiman yang pada saya itu mengangkat. Bu, jangan dibilang, nanti dia minta pergi ke sana. Dan betul tanya Pak Jaki, ayo kita pergi ke sana. Jadi mencari alasan lah, oh tidak bisa. Kalau begitu, kalau ini benar ada, berarti betul kamu harus memperluas sampai ke sini. Karena itu, objek megalit itu adalah objek yang diakui oleh dunia. Secara budayanya. Dan ada kesepuhan itu semua. Sehingga itulah satu alasan yang kenapa kita memperluas menjadi ke sana. Dan setelah itu semua, mulailah kami, Pak Ronald dan tim ahli, mengidentifikasi ada apa lagi di antara itu semua gitu ya. Jadi termasuk hari ini kami keliling-keliling setiap kecamatan itu untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang ada. Sehingga akhirnya, karena tadi kita harus membuat satu rute seperti itu dalam satu hari seperti apa, sehingga hasil delineasi itulah seperti inilah jadinya batas geopark kita yang baru. Jadi ada 8 kecamatan, ya. Ada 8 kecamatan, Cimas, Ciracap, Waluran, Surade, Simpenan, Pelabuhan Ratu, Cikakak, dan Cisolok. Tapi saya diprotes berkali-kali sama teman-teman dari Bitung ya, sebelah kanan ya, Cibitung ya, Cibitung. Bu, kan di tempat kami ada Curug Cikaso, ada gua ini, kenapa kami nggak masuk? Begitu ya, waduh saya juga pusing. Nambah lagi nanti pekerjaan saya bilang begitu. Jadi akhirnya saya bilang, untuk taraf awal, kita tetap dengan ini sesuai dengan sarannya Ji Martini. Karena apa? Begitu kita mendapat pengakuan status, kita boleh mengajukan perluasan minimal 10% dari yang sudah ada. Tanpa harus mengajukan lagi dokumen aplikasi. Kalau kita memperluas lebih besar lagi, lebih besar dari 10%, kita harus bikin lagi yang disebut namanya dosier tadi. Jadi kalau ini nanti Cibitung, sabar, berikutnya tahun depan kita tambah 10%. Nggak harus bikin dosier, kita perluas saja kawasannya. Tapi ini semua batas ini kan hanya di peta ya Bapak Ibu semua. Jadi nggak akan ada yang nanya-nanya batas. Kalau ada pengunjung datang, ini batasnya garisnya mana sih geopark? Tidak akan ada. Jadi intinya Bapak Ibu semua boleh mempromosikan apapun yang ada di kawasan di luar batas yang ini. Jadi misalkan orang sudah berkunjung ke Pangandaran, ke ujung Genteng, kemudian ke Gua Karangbolong, misalkan kan tinggal sedikit lagi ke Cikaso, bawa saja wisatawannya langsung ke Cikaso. Ini juga kawasan geopark, tinggal disebut begitu saja. Dia nggak akan tanya mana dokumennya, nggak akan. Nanti kita pasangkan saja informasi tentang geoparknya di sana begitu. Jadi jangan khawatir dengan batas ini gitu maksud saya ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Dan ini semua untuk kita bisa mengajukan ke geopark karena kemarin kita ditetapkannya namanya dengan geopark Ciletuh. Sementara kita mau mengajukan geopark Pelabuhan Ratu. Jadi saya juga ditagih oleh Komite Nasional Indonesia Geopark. Ibu Mega berarti harus mengajukan dosir baru ke kami ya dengan nama Ciletuh Pelabuhan Ratu. Gubrak dalam 2 minggu saya harus jadi, coba bayangkan ya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah saya diberi kesehatan sehingga akhirnya saya begadang dengan Pak Ronald dan teman-teman untuk membuat dokumen dosir yang baru dengan judul Ciletuh Pelabuhan Ratu dan akhirnya kami submit dokumen itu sehingga dapatlah kami sertifikat yang berikutnya ya. Jadi ini sertifikat yang berikutnya disebut sudah Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu dan ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2016. Jadi baru bulan kemarin ya. Karena tadi saya bilang kita bilang Mei nggak mau gitu. Jinya langsung jawab harus jadi. Waduh, ya itulah seperti inilah akhirnya perjuangan kita. Dan secara geologi dan ternyata dengan kita memperluas geologinya berbeda antara yang sini yang ke sana sampai ke utara. Sehingga saya harus berpikir lagi, membagi ini semua apa berbedanya. Sehingga akhirnya secara geologi kami membagi yang disebut sebagai 3 geoarea. Jadi ada area berdasarkan karakteristik geologinya menjadi 3.
3. Jadi yang pertama geoarea Ciletuh, namanya tetap Ciletuh yang sekarang. Jadi di dalamnya ada 4 kecamatan kurang lebih masuk, walaupun tidak persis secara keseluruhan 4 kecamatan itu ya, karena mengikuti batas geologi bukan batas geografi, sehingga kecamatan Cimas, Ciracap, Surade, dan Waluran, terutama Cimas dan Waluran itu sepotong, ada yang tidak masuk di kawasan geoarea Ciletuh. Kemudian yang di tengah ada geoarea Simpenan. Kalau yang Ciletuh karena secara karakteristik geologi batuannya batuan tua di sana di dalamnya. Kemudian area Simpenan batuannya kalau kita secara geologi menyebutkan sebagai dataran tinggi Jampang atau plato Jampang ya. Jadi itu karakteristiknya. Sementara kalau di utara secara umur batuannya lebih muda dan itu produk aktivitas gunung api yang sekarang karena ada mata air panas dan seterusnya, sehingga kami di sana menyebutkan geoarea Cisolok yang paling utara, yang tengah geoarea Simpenan, yang utara itu geoarea Cisolok dengan karakteristiknya adalah jalur magmatik, jadi jalur magma di sana begitu ya. Jadi seperti ini, dan sekarang menjadi tadi luasnya yang tadinya 45, sekarang menjadi 126 hektar gitu ya, 126.000 hektar. Dan kalau menurut Jim Martini, yang kemarin 2 kecamatan itu kawasan kita hanya disebut sebagai small geopark, dia bilang begitu ya. Sekarang kalau ini kamu jadi medium geopark, belum lah, kita belum besar ini, jadi masih kategori medium. Makanya kita suatu saat boleh menjadi lebih besar dengan perluasan dan seterusnya. Dan menjadi 74 desa ada di dalam ya. Dan ternyata karena kemarin 2 tahun saya hanya berkonsentrasi di bawah, jadi objek yang sudah saya identifikasi hanya di bawah, di atas itu masih bolong-bolong. Dan itulah menjadi tugas kita semua, tugas bapak-bapak ibu semua, teman-teman, untuk membantu melengkapi data ini, membantu saya untuk bisa menyampaikan ke dalam dokumen dosier nanti. Ya. Jadi ini inti geologinya akan sama, tidak akan berubah. Ya ini yang selatan, nah tadi geoarea Ciletuh ini saya sudah banyak datanya, sudah seperti itu. Yang kita belum dikerjakan nanti ke sana ya. Jadi seperti ini kalau yang untuk Ciletuh mungkin sudah familiar ya teman-teman, lokasi-lokasinya. Jadi sudah ada semua. Nah ini mungkin tadi yang batuan unik ya, seperti ini saya beri nama, ada batu banteng. Karena nanti Pak Is kan bikin patung banteng, jangan disalahkan karena ada batunya di bawah, begitu ya. Kemudian ada batu badak, nanti kalau Pak Is bikin patung badak, jangan dimarahi karena memang ada di bawah batunya, begitu ya. Supaya orang nggak susah-susah jauh ke pantai, karena kalau ombak besar seperti sekarang kan tidak bisa melihat batu ini, ya biar lihat batunya saja di sini, begitu. Kemudian ada batu komodo, nggak usah jauh-jauh ke Pulau Komodo, kita juga di sini punya, begitu ya. Jadi ini semua, mungkin Bapak Ibu orang sini juga belum tentu pernah lihat ini, begitu ya. Kalau dulu saya karena sudah berkali-kali, begitu. Batu kura-kura, begitu. Ada batu buaya di sana, begitu ya. Jadi ada semua. Jadi kalau kita bikin dalam bentuk miniaturnya atau dalam bentuk ukiran kayu tidak apa-apa karena objeknya semua ada di kawasan kita ini semua. Dan insya Allah nanti mungkin kita akan masukkan lagi tuh binatang-binatang itu di cagar alam kita, begitu ya. Karena kalau sekarang saya bilang, waktu Jim Martini datang, itu cagar alam dulu ada badaknya, ada bantengnya. Sekarang kemana? Sekarang semuanya sudah dikutuk jadi batu semua, saya bilang gitu ya. Karena sudah membatu semua di sana ya. Jadi nanti ini mungkin tugas kita semua lah. Dan ini yang kemarin ya, rame kan batu catur begitu ya. Ini yang harus dijaga, jangan dipindah-pindah dulu. Jangan dipindah-pindah dulu. Kami yang meneliti belum selesai, udah pindah-pindah lagi. Jadi sampai ada statement keluar dari arkeologi. Itu batu-batuannya semuanya menghadap ke laut. Ya iya, orang dipindah-pindahin ke laut. Karena saya bilang itu batunya jadi ingin lihat sunset ke laut semua. Karena tadi ada yang memindah-pindahkan. Sehingga nanti menjadi salah informasi untuk para arkeologi kalau kita pindah-pindahkan begitu ya. Jadi mungkin mohon teman-teman bersabar dulu lah begitu ya. Kemudian kemarin saya ke Surade. Ibu di kami juga punya gua besar sekali katanya gitu, gua Gunung Sungging. Akhirnya kami mencoba melihat ternyata dan banyak lagi. Mungkin perlu gitu ya. Jadi nanti kita identifikasi lagi. Ada gua lalai itu Kang Cahya katanya, Bu, kami di Waluran juga punya banyak gua. Jadi kita perlu juga melihat ini semua begitu ya.
Dan ini curug katanya. Dan ternyata masih banyak lagi curug yang indah-indah Pak Is ya. Pak Is mungkin belum pernah itu ke namanya Curug Puncak Jeruk. Ini lebih dari Niagara lagi. Ada Niagara yang lain yang itu begitu ya. Atau Curug Nangsi begitu ya. Jadi ternyata masih banyak curug yang lain. Jadi nanti kalau Geopark dengan 1000 curug itu cocok begitu ya kita itu. Banyak sekali curugnya. Jadi seperti ini. Pantai-pantainya juga luar biasa, banyak sekali pantai-pantai di kita. Dan ini kemarin Pantai Karangbolong, kemudian yang Asabalen di sana atau Karanghawu jadi ke arah utara itu jadi ada ya. Ini mungkin yang belum terjamah oleh teman-teman. Potensi bawah laut, untung nih Kang Opik udah mulai ya mendata ini semua, dan Pak Ronald menyelam-nyelam juga untuk mendapatkan gambar-gambar ini. Ini kemudian kawasan BKSDA nanti juga akan dikembangkan. Dan ini semua, nah ini teman-teman, jangan menganggap mereka menjadi musuh kita seperti tambak ya. Di sini ada kawasan tambak, jangan khawatir, karena nanti tambak itu bisa menjadi kita sebut sebagai Geopark partner. Itu menjadi bagian kunjungan edukasi, bagaimana mereka membudidayakan tambak. Itu jadi menjadi bagian edukasi. Dan saya sudah bicara ke mereka bersedia. Nanti kalau memang akan dibuka, wisatawan boleh datang berkunjung, nanti ada corner untuk bagaimana mengetahui itu semua. Termasuk juga ke PTP, perkebunan, dan seterusnya. Mereka siap untuk menjadi partner-partner Geopark kita. Tinggal pemerintah kita seperti apa, dan ini kegiatan-kegiatan yang mungkin harus selalu tetap digiatkan ya. Kegiatan-kegiatan pendidikan, mengajak siswa, terutama bapak-bapak guru nih yang ada di sini, untuk melibatkan, kemudian potensi-potensi budayanya juga diangkat. Nah itu Profesor Jimati ini waktu itu sedang ke Ciptagelar, ke Kang Ari ya, ke Batik. Kemudian ini yang potensi di utara, jadi ini yang situs megalit Cengkuk ya di kawasan Cikakak, ini yang kita tambahkan, kita masukkan. Kemudian ini Kasepuhan di Sirna Resmi di Abah. Ini baru tadi malam saya ke sana, begitu ya Pak Is ya. Kemarin kontak-kontak dengan Pak Is. Dan ini mungkin, inilah teman-teman perlu mengembangkan potensi pariwisatanya apa yang bisa di sini. Kemudian seni budayanya juga harus terus ditingkatkan. Dan fasilitas-fasilitas homestay-nya mungkin harus semakin banyak. Dan produk-produk lokal. Di sinilah mungkin teman-teman semua bisa berperan untuk mengangkat potensi di sini ada apa, untuk dikembangkan menjadi apa. Saya sebagai teman-teman dari tim pemerintah yang mencoba membantu, karena sekarang Pak Gubernur sudah menetapkan ada SK keputusan Gubernur untuk tim percepatan Geopark sampai 2017. Kita punya 2 target. Yang pertama adalah tercapai menuju UNESCO Global Geopark di 2017 dan menjadi destinasi wisata unggulan di 2017. Jadi punya 2 tujuan tim keke ini, dan akhirnya kita membuat beberapa macam kegiatan program di 2016 dan 2017 yang akan dilaksanakan beberapa OPD, melibatkan semua teman-teman yang ada di kawasan ini. Untuk tahun ini karena sudah terlanjur dengan 2 kecamatan, sehingga tetap masih di 2 kecamatan. Mungkin ke kecamatan lain baru sebatas sosialisasi. Tapi untuk tahun depan insya Allah 6 kecamatan yang lain akan juga ikut terkena. Dan yang terakhir, ini juga permintaan Pak Gubernur. Beliau ingin punya apa sih Ciletuh Geopark itu. Saya punya dong bukunya supaya saya bisa promosi kemana-mana. Pak Gubernur selalu begitu. Jadi tolong saya dibuatkan buku. Saya membuat akhirnya buku bahasa Indonesia. Terus beliau bilang, kan kalau tamu ke provinsi bisa banyak orang asing juga. Jadi Bu Mega harus bahasa Inggris juga buatnya, begitu katanya. Jadi saya dan Pak Ronald, kami membuatlah buku ini, Ciletuh Pelabuhan Ratu. Ini kurang lebih bukunya 200 halaman ya Pak Ronald ya? 212 halaman isi bukunya. Dan sekarang sedang dipercetakan. Jadi insya Allah pertengahan Agustus nanti sudah siap untuk dibagikan, tapi nanti yang membagikan mungkin langsung dari provinsi karena ini dicetak langsung oleh provinsi. Kebetulan untuk tahap pertama mencetak 1000 buku, dan insya Allah kalau bukunya sudah jadi nanti akan ada launching oleh Pak Gubernur bersamaan dengan launching situs Ciletuh Pelabuhan Ratu website-nya. Dan yang terpenting satu lagi, bersamaan dengan launching logo Ciletuh Pelabuhan Ratu Geopark. Jadi nanti kalau dengan ada logo teman-teman di produk-produk jualannya tadi nanti emping produk Ciletuh Pelabuhan Ratu Geopark, pasang logonya Geopark begitu. Oleh-oleh
Jopak. Nanti akan seperti itu. Jadi insya Allah semuanya akan di-launching bersamaan pada 17 Agustus. Mudah-mudahan tidak meleset begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini baru kemarin sore saya dapatkan gambar 2 kartun miring ini di Karanghawu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.